Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Aulia Rahma Humairo, NIM D03219004. Jadi untuk video kali ini, dalam mata kuliah administrasi perkantoran, saya akan menjelaskan sedikit pemahaman saya mengenai korespondensi. Check it out. Pengertian. Korespondensi adalah proses komunikasi yang dikirim melalui surat dari pihak satu ke pihak lainnya dengan nama jabatan pada suatu bentuk perusahaan atau organisasi maupun bisa juga berupa nama perseorangan atau individu. Dalam KBBI, makna korespondensi adalah prosedur adanya kegiatan berupa hubungan sosial melalui surat menyurat yang terjadi dalam sebuah institusi atau perusahaan. Dari Vizona, korespondensi adalah bentuk kegiatan berkirim surat yang dilakukan perseorangan, organisasi sosial, dan institusi perusahaan. Ciri korespondensi. Pertama, isi pesan surat bersifat informasi atau persuasi. Korespondensi biasanya memberikan surat yang isinya informasi atau persuasi. Arti dari informasi ini sendiri, yaitu perusahaan atau bisnis akan memberikan informasi kepada pihak yang dituju terkait berbagai hal, baik mulai dari produk baru, keunggulan, harga, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu surat memiliki bagian standar. Surat pada korespondensi ini memang memiliki bagian-bagian standar yang harus selalu ditetapkan. Tujuannya agar surat terlihat memenuhi syarat serta adanya jaminan bahwa surat tersebut terbentuk dari pihak atau perusahaan yang legal. Yang ketiga yaitu surat memiliki satu pesan inti. Maksudnya, penulisan surat bertujuan untuk menyampaikan pesan tunggal, yang mana dengan hal tersebut diharapkan pihak penerima pesan mengetahui isi pesan. Selain itu dengan ciri tersebut, maka mempermudah kedua belah pihak. Yang terakhir yaitu gaya bahasa surat formal. Tentunya hal ini merupakan suatu kewajiban, karena surat ditujukan kepada perusahaan atau organisasi, sehingga penulisannya harus menggunakan bahasa baku dan tidak boleh menggunakan bahasa gaul maupun bahasa yang tidak sopan. Fungsi korespondensi. Yang pertama, sebagai alat penghubung secara tertulis. Yang kedua yaitu sebagai bukti hitam di atas putih. Fungsinya agar suatu saat ketika terjadi pelanggaran maupun kasus hukum dapat dibantu dengan bukti tertulis dari korespondensi yang sebelumnya sudah diarsipkan. Yang ketiga sebagai alat pengingat. Yang keempat sebagai media untuk berkomunikasi. Yang kelima, sebagai bahan dokumentasi. Dan yang terakhir, sebagai wakil dari seseorang atau instansi. Kita lanjut ke jenis korespondensi. Yang pertama yaitu surat pribadi. Biasanya surat pribadi berisi masalah keluarga, bertanya kabar, persoalan kesehatan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu surat dinas pribadi. Nah, ini merupakan salah satu jenis surat setengah resmi yang nantinya akan dikirim seseorang atau pihak individu kepada instansi, lembaga, maupun perusahaan-perusahaan. Yang ketiga yaitu surat dinas swasta. Kalau ini termasuk surat resmi yang dibuat dari instansi maupun perusahaan bisnis dan ditujukan kepada karyawan, relasi, atau pelanggannya. Yang keempat yaitu surat niaga. Tujuannya, perusahaan akan menawarkan produk-produk baru, pemberian diskon, dan lain sebagainya kepada para pelanggan. Dan yang terakhir yaitu surat dinas pemerintah. Bagian-bagian surat resmi. Ada kepala surat, tanggal surat, nomor surat, lampiran, hal atau perihal, alamat tujuan, salam pembuka, isi, salam penutup, nama, jabatan, dan tanda tangan
Dan yang terakhir yaitu tembusan. Lanjut ke format surat. Yang pertama ada format lurus penuh. Yang kedua format lurus. Yang ketiga format setengah lurus A. Yang keempat format setengah lurus B. Yang kelima format lekuk dan format bergerigi. Yang terakhir format paragraf menggantung. Next, bahasa yang digunakan harus tunduk kepada semua aturan bahasa yang berlaku, baik struktur kata dan kalimat, maupun penggunaan tanda-tanda baca, pemakaian alinea atau paragraf, dan sebagainya. Pada alinea pembuka yang merupakan pengantar isi surat, penulis surat biasanya menggunakan kalimat-kalimat khusus yang disesuaikan dengan maksud surat itu. Next, untuk langkah-langkah penyusunan surat. Yang pertama menentukan perihal surat, yang kedua menyusun kerangka karangan, yang ketiga mengumpulkan informasi, yang keempat mengembangkan kerangka surat dan proses pengetikan, yang kelima menyuting surat, dan yang terakhir melipat dan menyampul surat. Nah, untuk pembahasan yang terakhir yaitu mengenai mengurus dan mengendalikan surat masuk dan surat keluar. Pengurusan surat dapat diselenggarakan dengan menggunakan buku agenda dan kartu kendali. Buku agenda sendiri merupakan contoh bentuk lajur buku agenda, surat masuk dan surat keluar. Menurut Sutarto, kartu kendali adalah pengurusan surat dengan menggunakan kartu kendali atau sistem kearsipan pola baru. Thanks for watching. Stay safe and stay healthy guys. See you to the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.